Oleh karenanya, dalam Islam akal tidak digunakan untuk mencari atau menyelidiki kebenaran, melainkan untuk melakukan pembenaran. Contoh yang paling jelas misalnya dalam hal Muhammad yang mengawini Aisyah yang baru berusia 6 tahun. Muslim tidak akan pernah mengakui itu sebagai kesalahan, namun akan menggunakan segala kemampuan akalnya untuk mencari pembenaran mengapa itu bisa terjadi. Ilustrasinya begini, ini penjelasan saya berdasar dengan urutan pembahasan dalam video Crusader ya. Anggaplah saya ini seorang ateis dan mulai mempelajari Islam karena ingin tahu bahwa Tuhan dalam Islam apakah benar atau fake alias palsu. Maka saya memulai mempelajarinya. Akal saya mengarahkan untuk bertanya-tanya tentang Islam dan ajarannya kepada orang Islam yang saya pilih tentunya, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bisa menjelaskan kepada saya tentang Islam dan ajarannya. Di samping itu, sebagai referensi, saya mencari bukti-bukti historis. Nah, ketika saya mempelajari Islam, saya mendapati histori Nabi Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Saya terkejut dan secara langsung logika akal pikiran saya bekerja. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Logika akal saya menolak hal tersebut saat itu. Karena saya merasa ini tidak logis, maka saya mencari kebenarannya. Ingat ya, seorang ateis selalu memakai rumus 5W plus 1H. Apa itu? What, where, when, who, why, plus how. Ketika saya bertanya kepada orang Islam, mereka menjawab bahwa di zaman Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur adalah suatu kewajaran. Dan ketika saya membaca sejarah di zaman itu, benar adanya bahwa menikahi anak di bawah umur adalah sebuah kewajaran, dan dengan ilmu yang saya miliki, akal saya membuat saya berpikir kembali. Mereka ada di zaman itu dan saya ada di zaman sekarang, di mana saya memakai tolak ukur zaman sekarang bahwa menikahi anak di bawah umur itu tidak benar, tetapi di zaman dahulu itu adalah hal yang wajar. Oke, otak saya terima hal itu. Berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari saudari Eza, di mana dia katakan bahwa pernikahan di bawah umur di zaman Nabi adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, dia merasa hal itu masuk akal. Mari kita melihat dari sisi moral. Menurut manusia di zaman sekarang, menikahi anak di bawah umur adalah suatu kejahatan. Dan menurut Nabi pada zamannya, menikahi anak di bawah umur bukanlah suatu kejahatan. Menurut saudara-saudara Muslim, itu adalah hal yang wajar di zaman itu. Pertanyaan bagi kita adalah, bukankah Nabi adalah seseorang yang memiliki standar kebenaran yang tinggi? Masakan orang-orang di zaman sekarang nilai moralnya lebih tinggi dibanding dengan di zaman Nabi? Karena di zaman Nabi, menikahi anak di bawah umur adalah suatu yang wajar. Sementara di zaman kita, menikahi anak di bawah umur adalah suatu tindakan kriminal. Jika Nabi berasal dari Tuhan, tentunya kebenarannya itu pun tidak bisa lekang oleh waktu. Dari sini kita melihat bahwa alasan ini juga tidak masuk akal. Seharusnya, jika Muhammad adalah seorang nabi yang benar, dia harus melarang praktek hidup seperti itu di zamannya. Karena standar moral seorang nabi lebih tinggi daripada orang biasa. Jika di zaman kita itu adalah suatu kriminal, masakan di zaman Nabi hal tersebut bukan satu hal yang kriminal. Jadi apakah standar moral kita lebih tinggi daripada Nabi? Kalian bisa simpulkan sendiri. Demikianlah kritikan kita terhadap saudari Eza. Biarlah
ini membuka pikiran kita semua. Tuhan memberkati.